menitik beratkan pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi atau bab 1 dari skripsi yang berjudul Kesadaran Hukum Pelaku Terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, oleh Doni Afrianto. Untuk sobat-sobat semua yang menonton video ini, jangan lupa ditekan tombol like, komen, share dan subscribe. Untuk judul dari skripsi yang akan saya presentasikan ini, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu Kesadaran Hukum Pelaku Terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. Skripsi ini ditulis oleh Doni Afrianto. Pada video ini nanti saya akan mempresentasikan kepada sobat-sobat semua latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, studi literatur atau perbedaan, kerangka atau landasan teori, kemudian metode penelitian dan daftar pustaka. Sebelum kita lanjut kepada inti pembahasan kita, saya yang bernama Yayan Marta Duarsa dengan nomor induk mahasiswa 2313010013. Video ini dibuat dari mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu yang terhormat Bapak Rizky Firman Nugraha, SHI, MH. Saya berasal dari Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Lanjut ke pembahasan kita yang pertama, yaitu latar belakang masalah. Yang menjadi latar belakang masalah pada skripsi yang saya bahas ini, penulis berpendapat meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal menikah 19 tahun, praktik perkawinan di bawah umur masih sering terjadi, termasuk salah satunya di negeri Sungai Nanam, Kabupaten Solok. Fenomena ini menjadi adanya kesenjangan antara hukum dan realita di masyarakat, serta rendahnya kesadaran hukum para pelaku menikah di bawah umur. Penelitian ini penting untuk mengkaji faktor penyebab dan tingkat kesadaran hukum pelaku tersebut terhadap perkawinan di bawah umur atau biasa yang disebut dengan perkawinan dini. Untuk pembahasan kita selanjutnya, yaitu pembatasan dan perumusan masalah. Yang menjadi pembatasan penelitian pada skripsi ini, yaitu penelitian ini difokuskan pada kesadaran hukum pelaku yang melakukan perkawinan di bawah umur di Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok dalam rentang waktu 2019 sampai 2021. Itu yang menjadi pembatasan pada skripsi yang saya bahas ini. Kemudian yang menjadi perumusan masalahnya yaitu bagaimana kesadaran hukum pelaku terhadap perkawinan di bawah umur di Nagari Sungai Nanam. Kemudian pada pembahasan kita berikutnya yaitu pertanyaan penelitian. Dalam skripsi yang saya bahas ini terdapat 2 pertanyaan penelitian. 2 pertanyaan utama penelitian ini yaitu yang pertama, apa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Nagari Sungai Nanam? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kesadaran hukum pelaku terhadap perkawinan di bawah umur di Negeri Sungai Nanam tersebut? Jadi dalam skripsi ini terdapat 2 pertanyaan penelitian yang sangat signifikan yang dibuat oleh penulis. Kemudian berikutnya yaitu studi literatur atau perbedaan. Fokus utama pada skripsi ini yaitu kesadaran hukum pelaku terhadap perkawinan di bawah umur. Kemudian lokasinya
berlokasikan di negeri Sungai Nanam, Kecamatan Lumbah Gumanti, Kabupaten Solok. Objeknya langsung kepada pelaku perkahwinan dini, bukan hanya masyarakat umum. Untuk penelitian lain, umumnya fokus pada dampak perkahwinan dini, faktor penyebab atau keharmonisan rumah tangga. Dan juga penelitian ini menitik beratkan pada pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum berdasarkan teori Surjono Sukanto. Jadi itu studi literatur atau perbedaan yang terdapat pada skripsi yang saya bahas ini. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu kerangka atau landasan teori. Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan batas usia minimal 19 tahun. Dalam Islam, perkawinan adalah akad sah untuk membentuk keluarga. Perkawinan di bawah umur ini sering terjadi karena faktor ekonomi, pendidikan, adat dan kehamilan di luar nikah. Jadi menurut Surjono Sukanto, kesadaran hukum terdiri dari 4 indikator. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, pemahaman. Kemudian sikap dan perilaku hukum. Teori ini digunakan untuk menilai kesadaran pelaku terhadap aturan perkawinan. Jadi inilah yang menjadi kerangka atau landasan teori penulis untuk membuat skripsi yang saya bahas ini. Kita lanjut kepada pembahasan kita berikutnya, yaitu metode penelitian. Penelitian ini oleh penulis adalah field research atau penelitian lapangan dengan pendekatan hukum empiris. Data diperoleh dari pelaku perkawinan di bawah umur di negeri Sungai Nanam melalui wawancara dan dokumentasi. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dengan sumber data primer, yaitu pelaku perkawinan di bawah umur, dan data sekunder, yaitu literatur, undang-undang, dan data pendukung lainnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan langkah reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Jadi itu yang menjadi metode penelitian pada skripsi yang saya bahas ini. Kemudian yang terakhir, ada beberapa rujukan utama yang menjadi pedoman bagi penulis pada penelitian ini, di antaranya yaitu Amri dan Khalidi pada bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam dan Negara pada tahun 2021. Kemudian berikutnya Hidayatullah dalam bukunya Fikih Munakahat pada tahun 2019. Kemudian ada Mariah, Kesadaran Hukum dalam Masyarakat pada tahun 2009. Kemudian ada Surjono Sukanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum pada tahun 1982. Kemudian ada Fuad dalam bukunya yang berjudul Sosiologi Hukum pada tahun 2010. Kemudian Rosdalina, Fenomena Perkawinan Usia Muda di Indonesia pada tahun 2018. Dan yang paling utama, penulis ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dan tidak lain juga Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penulis tidak juga lupa untuk merujuk kepada kompilasi hukum Islam, buku 1 Hukum Perkawinan, dan paling utamanya iaitu merujuk kepada Al-Quran Surah An-Nur ayat 32, terjemahan Kemenang Republik Indonesia tahun 2019. Ya, demikianlah penyampaian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga ada guna dan manfaat bagi sobat-sobat semua yang mendengarkan video ini dari awal sampai akhir. Saya mohon maaf atas segala kesalahan maupun kekhilapan dalam penyampaian.
Sekali lagi kepada sobat-sobat semua, jangan lupa ditekan tombol like, komen, share dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.